Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ini akan cek presensi dulu. Yang pertama, Adi Romdoni, Aknara, Anissa, Aulia, Tesya, Dika, Dimas, Dwi Kurniawan, Hari Setiawan, Intan, Irfan, Keila, Keiza. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan KD 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Indikator pencapaiannya yang pertama 4.6.1, menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra atau cerpen. Dan kedua 4.6.2, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Masih ingat apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Siapa yang masih ingat? Ya, bisa tunjuk jari apa itu cerpen? Ya, Firya. Cerpen adalah cerita yang habis dalam sekali baca. Ya, boleh. Cerita yang habis dalam sekali baca atau sekali duduk boleh, ya kan? Ya, ada yang lain? Ya. Tokoh yang mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Ya, tokoh mengalami satu masalah sampai menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, betul. Ada yang lain? Oh ya? Hanya singkat padat dan jelas. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Ya, ada lain? Sudah, ya. Itulah cerpen. Jadi ceritanya singkat, padat, dan jelas. Ada satu permasalahan dan permasalahan itu sampai pada penyelesaiannya, ya kan? Jadi permasalahan muncul sampai penyelesaiannya. Dan yang terakhir tadi apa? Habis sekali baca atau duduk, betul? Ya. Hari ini Bunia hanya akan sedikit mengulas berkaitan dengan struktur cerpen. Nah, bisa dilihat pada layar. Di situ ada orientasi. Orientasi kemarin apa? Masih ingat? Pengenalan, betul. Ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi. Komplikasi itu puncak masalah. Ada evaluasi, dan resolusi. Resolusi itu apa? Penyelesaian masalah, betul. Yang terakhir kode atau pesan amanat, ya, pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Lanjut, berkaitan dengan unsur cerpen, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik berarti unsur itu berasal dari dalam. Ya, salah satunya di situ ada tema. Tema kemarin apa? Masih ingat? Dasar cerita. Ya, bisa dasar cerita atau ide pokok dari cerita yang kamu tulis. Yang kedua, latar atau setting, 3 alur, 4 amanat, 5 tokoh, 6 sudut pandang, dan 7 gaya bahasa. Nah, ini latar atau setting. Sebelum Bunia tanyakan, masih ingat latar itu ada berapa? Ada 3. Latar apa saja? Iya, tempat, waktu, suasana, betul. Sekarang penokohan. Nah, penokohan itu dibagi menjadi 2. Analitik langsung dan dramatik atau tidak langsung. Sedangkan kalau dramatik biasanya digambarkan melalui pikiran tokoh, dialog, tingkah laku tokoh, lingkungan, reaksi atau tanggapan orang lain, keadaan fisik tokoh. Itu ya kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang perlu kita ulas berkaitan dengan tokoh. Tokoh dikelompokkan menjadi 2, berdasarkan peran dan berdasarkan wataknya. Kalau berdasarkan peran, kemarin sudah kita bahas ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan figuran, ya, atau tambahan. Sedangkan berdasarkan wataknya ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu yang bagaimana?
Ya, baik ya. Terus kalau antagonis apakah jahat? Tidak selalu. Jadi tokoh antagonis itu tokoh yang berseberangan dengan tokoh antagonis. Mungkin bisa tidak setuju ya kan? Yang terakhir tokoh tritagonis itu hampir sama dengan tokoh figuran ya. Jadi tokoh pembantu gitu ya. Hari ini kita akan mencoba menulis cerita dari kerangka yang sudah kalian buat kemarin. Bunda sudah memberikan LK pada kalian kan? Sudah ditulis semua kerangka-kerangkanya? Serangka cerpennya sudah? Ya, berarti kalau sudah, kita hari ini tinggal mengembangkan tugas kerangka kemarin menjadi sebuah cerpen yang utuh. Gitu ya, anak-anak? Ya, kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok saja ya. Berhitung 1 sampai 6 dari pojok. 1, 2, 4, 5, 6. Ya, kelompok 1 nanti duduknya sini. 1, 2, 3, nomor 2, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 2, 3 tempatnya Firya, 4, 5, 6. Yang kalian bawa pindah hanya kursinya saja. Nanti dia akan bagikan LK-nya. Nah, orientasi itu pengenalan, bisa pengenalan tokoh, bisa pengenalan latar, betul. Ya, permintaan masalah, betul. Ya, lanjut komunikasi tadi apa? Iya, minta masalah, betul. Ya, lanjut ya. Nah. Sudah? Betul, orientasi tadi apa? Masih ingat gak? Pengenalan, permintaan masalah, ada komunikasi tadi? Komunikasi itu apa? Puncak masalah. Oh, resolusi? Penyelesaian. Sudah tepat. Sudah. Pesan. Oh iya, betul. Silakan kelompok yang sudah siap maju. Kelompok mana sudah jadi? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ya, kelompok yang siap bisa presentasi terlebih dahulu. Siap? Oh ya, silakan maju. Ya. Ya, sini sudah sini. Perkenalan dulu ya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Ya, mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Keita. Kami akan membedakan cerpen dan juga hasil struktur atau kerangka dari cerpen tersebut. Kerangka yang pertama adalah orientasi, berisi tentang persahabatan dua anak sejak kecil. Yang kedua, perumitan peristiwa, isinya adalah bermain sampai lupa waktu. Ketiga, komunikasi atau puncak masalah, yaitu membolos saat ngaji. Resolusi, berisi tentang berjanji akan rajin ngaji dan tidak akan membolos. Kode atau pesan yang akan disampaikan, mengaji sangat bermanfaat dan janganlah sampai membolos. Itu kerangka cerpennya. Sekarang kita dengarkan hasil cerpen ya dari kerangka yang mereka buat. Jadi silakan dibacakan cerpennya. Dari juga saat SD ini kan sekolah di SD 1, sekolah di SD 4.
Walaupun berbeda sekolah, tetapi mereka menjaga persahabatan di antara mereka. Setelah pulang sekolah pun, mereka tetap bermain bersama teman-teman yang lain. Dua sahabat ini sangat menyukai bermain masak-masakan, sehingga biasanya bermain sampai lupa waktu. Dan mereka sampai membolos mengaji berulang kali. Tetapi, perilaku tersebut tidak lama kemudian diketahui oleh kedua orang tua mereka. Bersama teman-teman lain, mereka mengumpulkan uang untuk membeli jajanan untuk dimakan bersama. Setelah mereka membeli jajanan tersebut, ikan Dinda dan teman-teman lainnya memakan bersama. Dan juga mereka sambil bermain. Mereka bermain sampai jam 9. Lalu mereka pulang bersiap-siap berangkat ke sekolah untuk mengaji. Mereka mengaji sampai maghrib juga. Lalu mereka sholat maghrib dan pulang mengaji bersama-sama. Setelah itu, mereka bersama-sama mengerjakan tugas sekolah. Sekarang mereka sudah SMP dan mereka sekarang satu sekolah. Mereka tetap menjaga persahabatan sampai sekarang dan mereka berjanji tidak akan membolos lagi. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, ini tadi hasil cerpen dari kelompok 4. Ya, sangat bagus ya. Dari kerangka yang kemarin dibuat sudah menghasilkan sebuah cerpen yang sangat menarik. Tadi menceritakan tentang persahabatan dua orang anak yang karena asiknya bermain, mereka sampai lupa waktu, berulang kali tidak mengaji ya, karena akhirnya berulang kali ketahuan orang tuanya dan akhirnya mereka ditegur. Tapi akhirnya mereka berdua berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ya, itu nanti ada di Koda. Sudah lengkap tadi ya unsurnya ya, orientasi masuk, komunikasi masuk, resolusi ada, Koda juga sudah ada. Sempurna ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Sebelum pertemuan hari ini kita akhiri, ingin mengulang berkaitan dengan struktur tadi ya. Walaupun dari kelompok 4 tadi sudah lengkap, hanya ingin mengingatkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Ya, ayo perhatikan ke depan dulu. Yang pertama berkaitan dengan struktur, ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Untuk kelompok 4 tadi sudah lengkap, sudah bagus ya. Latar tadi sudah punya bahas terkait termasuk unsur apa tadi latar? Unsur apa? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik ya. Di dalamnya unsur intrinsik ada tema, latar, alur, amanat, apalagi tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Jadi menulis cerpen itu akan lebih mudah kalau kita membuat kerangka karangannya dulu baru dikembangkan, atau kerangka cerpennya dulu baru dikembangkan. Itu ya anak-anak. Mungkin pertemuan yang akan datang kita mencoba di rumah, silakan mencoba menulis cerpen tapi dengan aplikasi Canva. Jadi cerpen yang sudah kalian buat bisa ditulis ulang ke aplikasi Canva gitu ya. Ya, dari dunia cukup itu pertemuan hari ini. Kita bisa berkemas dan berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelumnya kembali ke tempat duduknya ya, sebelum doa biar lebih nyaman. Kembali rapi ke tempat duduknya masing-masing. Kursinya diangkat, saya tidak bersuara, kursinya diangkat. Ya, silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Semuanya siap tidak? Sudah ada satu yang belum duduk. Semuanya siap tidak? Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Guru. Terima kasih, Guru. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa tugas untuk kalian di rumah menulis cerpen dengan aplikasi apa tadi? Canva. Oke ya. Selamat jalan, hati-hati di perjalanan ya. Yang keluar kelas bisa cewek dulu.